Hai, Assalamualaikum, welcome to Paradesi Channel, Be Better From a Channel. Hai gengs, di video kali ini aku mau ngasih tahu cara teman-teman kalau yang mau apply e-visa ke India atau visa turis ke India, karena itu benar-benar gratis, bisa dilakukan secara online, nggak perlu ke kedutaan besar, nggak perlu nyiapin berkas-berkas yang banyak, cuma berkas paspor sama foto dalam bentuk file. Untuk e-visa turis ini teman-teman perlu hati-hati juga, karena banyak website yang itu tuh palsu, yang nanti ujung-ujungnya tuh harus membayar kayak gitu. Nah itu kalau yang sampai disuruh membayar itu berarti website yang salah ya, karena e-visa ini gratis. Nah jadi langsung aja, untuk teman-teman bisa buka di websitenya tuh indianvisaonline.gov.in ya. Nanti di situ masuk yang visa application, terus di situ kan ada 3 pilihan ya. For regular itu kalau misalnya kita mau daftar visa reguler, tapi karena kita mau pilihnya e-visa, jadi pilih yang nomor 2 itu, for e-visa. Nah, habis diklik itu, terus scroll ke bawah sampai ada pilihan yang sample visa application, apply here for a visa, complete partially filled application form, dan sebagainya. Nah, itu kalau teman-teman mau tahu contoh nanti halaman-halamannya, bisa di-download sampel e-visa application itu, biar nanti kira-kira tahu data-data apa yang akan dimasukkan di situ. Tapi ini di sini juga bakal aku jabarkan ya. Kalau langsung mau daftar untuk e-visanya, langsung pilih yang kedua itu, apply here for e-visa. Habis itu masuk halaman e-visa application. Yang pertama kan ada select nationality, itu nasionalisasi. Pokoknya kewarganegaraannya kita apa. Kalau Indonesia ya dipilih Indonesia. Terus paspor tipenya apa. Jadi tipe paspornya kalau kita paspor biasa ya udah yang ordinary paspor. Terus port of arrival tuh pokoknya bandara atau pelabuhan gitu ya, yang mau kita datangi atau kita tiba di sana itu namanya apa. Date of birth, tanggal lahirnya, di situ bisa diklik. Email ID ataupun identitas email kita. Terus itu di re-enter email ID itu ditulis sama ya, emailnya yang sama yang di atas. Habis itu visa service-nya itu kalau kita emang cuma mau jalan-jalan aja atau ya pokoknya pakai visa turis itu, bisa pilih e-turis visa yang e-turis bisa 30 hari, 1 tahun ataupun 5 tahun. Itu bisa dipilih semua sesuai kita tujuannya di India itu mau berapa lama. Tapi misal pun yang 5 tahun gitu ya, itu tuh tetap masa stay-nya atau berada di sana itu cuma maksimal kalau untuk Indonesia 3 bulan atau 90 hari. Beda kalau orang Amerika, Jepang atau 3 negara itu ya kalau nggak salah, itu masa stay-nya bisa sampai 180 hari. Nah emang beda ya. Mungkin udah ada kerjasama atau gitu. Jadi untuk yang Indonesia maksimal cuma 3 bulan. Nah itu bisa dipilih recreation atau rekreasi, atau meeting friends, bertemu dengan teman, atau buat program yoga, program kursus, atau yang lainnya. Kalau yang terakhir itu volunteer, itu berarti sukarelawan atau apa kayak gitu. Nah tapi kalau emang teman-teman tuh cuma mau jalan-jalan aja, rekreasi, itu mending dipilih yang rekreasi itu, karena nanti kalau bertemu dengan teman, nanti biasanya akan disuruh mencantumkan alamat dari teman kita yang di India. Tanggal perkiraan mau datang di sana itu, perkiraan tanggal berapa itu bisa diisi, nggak harus yang pasti, tapi kira-kira aja tanggal berapa. Nah terus itu ada isian yang di atasnya itu sesuai yang di atas, diisi aja. Kemudian di checklist ya, dicentang. Habis itu bisa klik continue. Nah setelah itu masuk ke halaman ini. Halaman ini tuh teman-teman jangan lupa untuk menulis ya, itu kan ada tulisan data save, please note down, please catat, tolong catat
ID itu yang A9A dan sebagainya itu tolong dicatat, karena nanti misal dilalah tiba-tiba keluar dari lamannya itu, kalau mau buka lagi tuh biar nggak bingung application ID-nya tuh itu bisa dimasukkan. Jadi tolong benar-benar dicatat atau di screenshot ya. Nah nanti misalnya teman-teman kok ternyata keluar sendiri ataupun ada masalah di HP-nya kayak gitu ya, terus mau melanjutkan aplikasi formnya itu bisa yang tadi di awal itu kan ada yang sampel e-visa, aplikasi here for e-visa dan complete partially filled application form. Nah itu bisa diklik yang complete partially filled application form atau melengkapi form yang belum selesai itu tadi. Nah terus yang surname itu tuh nama keluarga atau nama belakang kalau kita, jadi misalnya Eki Arum Hasanah ya belakangnya Hasanah kayak gitu, meskipun nama keluarga aku semuanya nggak pakai Hasanah tapi aku aja yang Hasanah gitu. Terus given name-nya Eki Arum ditulis kayak gitu. Tapi misal namanya cuma 2, ya udah yang nama belakangnya misalnya Rofiuddin, nama depannya Muhammad, atau kalau namanya cuma 1 bisa di double, atau kalau enggak yang surname-nya nggak usah diisi. Jadi misal Marmiati, Marmiati, atau kalau enggak ya udah diisi yang given name aja. Nah terus ada pertanyaan, have you ever change your name? Pernah ngubah namamu nggak? Kalau iya itu di checklist di kolom kotaknya itu, terus dikasih tahu pernah ngubah namanya itu seperti apa. Kalau enggak ya udah nggak usah di checklist. Gendernya apa, perempuan kah, transgender atau apa gitu ya. Terus tanggal lahir jelas ya, tahun, city of birth, tanggal kota kelahirannya itu di mana, country atau regionnya itu juga di mana, di countrynya di Indonesia ya pasti ya. Ya kalau yang negara lain ya di mana. Terus citizenship, national ID itu KTP kita nomornya dicatat, agamanya religion. Terus visible identification marks tuh kayak apa ya, ciri khusus dari kita. Misalnya kalau aku punya ini nih tahi lalat, itu diisi. Kalau misalnya nggak ada ciri khusus di tubuh kita ya udah nggak usah, tulis non aja gitu. Terus educational qualification tuh lulusan apa untuk pendidikan terakhirnya. Kalau S1 tuh graduate. Kalau below matriculation tuh apa ya, higher secondary tuh kayak SMA, SMK kayak gitu. Postgraduate tuh kalau yang S2 dan sebagainya kayak gitu ya. Kalau misalnya bayi atau anak-anak itu bisa diisi others aja. Terus nationality atau region Indonesia ya. Nah terus selanjutnya, did you acquire nationality by birth or by naturalization? Tuh kita dapat kewarganegaraan kita dari karena kita lahir atau karena kita misal pindah negara terus mendapatkan kewarganegaraan lain kayak gitu. Kalau dari lahir ya udah dipilih yang by birth. Terus have you lived for at least, apakah kamu sudahkah kamu tinggal minimal selama 2 tahun di negara yang sekarang itu kamu apply visa di negara Indonesia, kalau kamu apply visanya di Indonesia. Nah itu dipilih yes kalau emang udah tinggal di sini 2 tahun, di Indonesia 2 tahun. Terus paspor number itu paspor nomornya berapa. Terus place of issue-nya, tempat menerbitkan paspornya di mana. Terus date of issue, tanggal dikeluarkannya itu kapan, tanggal expirednya atau kadaluarsanya itu kapan, itu semua ada di paspor ya informasinya. Terus any other valid paspor, itu ada paspor lain nggak yang valid, kalau nggak isi aja no gitu. Terus habis itu klik save and continue guys. Nah di situ ada disebutkan alamat sekarang, itu nomor rumahnya, jalannya apa, itu aku asal ngisi ya. Terus nama kotanya apa, misal Bantul ya diisi Bantul. Terus negaranya apa, Indonesia, provinsinya mana, kode posnya, nomor HP itu juga diisi, nomor HP ataupun nomor telepon.
Terus yang itu salah satu nomornya itu wajib ada yang diisi ya guys ya. Terus email address itu alamat email. Kalau misalnya alamatnya sama, itu kan present address itu alamat yang sekarang sama yang alamat permanen. Nah itu kalau misalnya sama di checklist aja, kalau beda ya diisi permanen addressnya atau sekarang tinggal di mananya itu. Kalau present tuh berarti sekarang tinggal di mana. Kalau permanen address berarti alamat yang permanen atau alamat yang tetapnya itu di mana. Terus ada kolom detail keluarga, misalnya ayah namanya siapa, terus warga negaranya apa, sebelumnya itu tinggalnya di mana, kota kelahirannya itu di mana, negara kelahirannya itu di mana, terus juga ibu juga sama. Terus juga applicants marital status tuh status menikah, udah menikah, bercerai atau masih single. Kemudian apakah orang tua atau kakek nenek itu orang Pakistan, pokoknya ada keturunan Pakistan enggak gitu ya, atau tinggal di Pakistan. Kalau enggak ya dipilih no. Profession occupation detail tuh pekerjaan sekarang itu apa, misalnya bisnis ya business person atau apa disesuaikan. Terus nama bisnisnya apa, misal nama apa, atau nama perusahaan, nama kantornya itu apa. Terus alamatnya di mana, nomor HP-nya atau nomor teleponnya. Terus pekerjaan sebelumnya kalau misalnya ada itu apa, kalau misalnya enggak ya udah di kosongi karena itu nggak wajib. Terus itu ada pertanyaan, apakah kamu seorang militeri kayak gitu, atau tentara militer, polisi, atau petugas keamanan, terlibat dalam organisasi itu. Kalau iya diisi yes, kalau enggak ya no. Nah halaman selanjutnya guys banyak banget ternyata ya. Itu ada tipe visanya, visa, visa servisnya selama 5 tahun atau menyesuaikan 1 tahun atau berapa. Tempat yang mau dikunjungi itu di mana, misal Ahmedabad atau visa Kapanam atau mana, New Delhi, terserah. Terus kamu udah booking room atau ruangan di hotel belum? Kalau iya tulis yes, kalau belum tulis no. Durasinya 5 tahun, multiple tuh berarti kita bisa pulang pergi. Jadi misalnya udah masuk ke India, nanti keluar terus tanggal berapa atau tahun selanjutnya masuk lagi gitu bisa. Tapi kalau cuma yang sekali entry itu berarti cuma sekali masuk aja, jadi mending amannya pilih multiple. Port of arrival in Indianya itu di mana kayak tadi ya. Terus diharapkan atau perkiraan keluar dari India tuh lewat bandara apa. Terus ada pertanyaan, pernahkah kamu mengunjungi India sebelumnya? Kalau belum ya pilih no. Terus has permission to visit, sudah pernahkah kamu pokoknya ditolak kedatangannya atau perpanjangannya untuk ke India itu sebelumnya, pernah ditolak enggak? Kalau belum pernah ya tulis no. Terus negara yang pernah kamu kunjungi selama 10 tahun terakhir itu ditulis dengan sejujur-jujurnya ya guys ya, karena nanti kalau ternyata nggak jujur nanti bisa di situ ada tulisannya kamu akan ditolak untuk masuk ke India. Nah terus ada juga ini pertanyaan, have you visited SAARC countries, itu negara asosiasi negara-negara Asia Selatan, ada 8 negara, itu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Jadi ada 8 itu. Kalau belum pernah ke situ dalam durasi 3 tahun terakhir berarti pilih no. Kalau pernah yes. Terus referensi nama orang di India ataupun kenalan di India itu siapa, diisi alamatnya, state-nya, distriknya, nomor HP-nya. Kalau nggak ada ya harapannya ada ya coba cari dulu di internet atau di coach surfing atau di mana, pokoknya ada kenalan yang bisa dimintai namanya di situ.
Terus referensi nama di Indonesia bisa keluarga atau siapapun orang di Indonesia. Save and continue. Nah terus halaman selanjutnya ini udah kayak live Shopee aja ya. Selanjutnya itu berkaitan dengan tindak kriminal ataupun pelanggaran hukum yang kalau pernah terjadi di negara kita, di Indonesia misalnya. Have you ever, pernahkah kamu ditangkap karena atau di pengadilan kayak gitu. Terus nomor 2, pernahkah kamu ditolak atau dideportasi termasuk oleh India? Pernahkah kamu terlibat dalam human trafficking, perdagangan manusia dan sebagainya? Pernahkah kamu terlibat dalam cybercrime atau tindak kriminal cyber tuh apa ya? Yang ya teknologi sekarang ya, pokoknya yang kriminal kayak gitu. Kalau misalnya belum pernah atau nggak pernah, klik no, itu yang paling aman. Tapi harus jujur ya. Nah itu terus kalau udah di checklist yang kolom terakhir itu save and continue. Terus habis itu nanti upload foto. Punya ada ketentuannya di situ, bisa diklik yang sampelnya. Terus juga fotonya harus dalam bentuk JPEG. Backgroundnya putih ya, harus jelas, terang, jelas. Kalau misalnya nanti gambarnya ngeblur atau gimana, itu nanti bisa ditolak. Jadi bisa di foto yang bagus. Ukurannya 2x2 inci kalau nggak salah. Itu bisa diaplikasikan pakai gitulah, 2x2 inci atau berapa. Nah terus juga selanjutnya itu paspor ya. Di halaman paspor atau halaman awal itu juga formatnya PDF, maksimum 300 KB, minimum 10 KB. Nah kalau udah nanti di checklist itu di kotaknya, terus dikonfirmasi atau diklik untuk selanjutnya. Nah nanti di halaman ke-8 atau halaman selanjutnya itu adalah previewnya aplikasi kita. Nah itu bisa dicek dulu kalau misalnya ada yang salah, itu semuanya dicek. Karena kadang ada yang mungkin kelewatan, kayak misalnya pas aku preview itu sempat ada yang itu loh, yang keluarga dari Pakistan itu kepilih yes, padahal aslinya nggak ada keluarga dari Pakistan. Nah itu benar-benar dicek yang benar dulu ya, yang rinci. Kalau udah, klik selanjutnya save continue terus. Nah kalau udah ya udah, nanti teman-teman kisaran 1 hari 2 hari itu bisa dicek di emailnya yang tadi dimasukkan di aplikasi itu. Kalau misalnya udah ada kayak gini, nah itu berarti visanya udah jadi guys. Dan itu gampang banget untuk bisa mendapatkan itu, asal datanya emang benar-benar data yang valid ya. Oke, segitu dulu. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ataupun ada tambahan informasi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.